Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang buat tentang mata kuliah dari Business Intelligence, yaitu topik yang diangkat yaitu tentang K-means dan hierarchical clustering pada retail online Goodmart. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri dan juga kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri di sini Al-Fatih Harjasyah dengan NIM 2010121227. Perkenalkan, nama saya Gade Henry Wikumariano dengan NIM 201011231. Perkenalkan, nama saya Ikoma Ardia Sayurastana dengan NIM 2010101016. Perkenalkan, nama saya Dewa Mudri Surasmawardana dengan NIM 201011262. Baik, kita masuk ke daftar isi apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama di sini adalah business case, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh retailer yang mengalami kesulitan untuk menargetkan pelanggan. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang ketiga ada pembahasan. Pada bagian pembahasan ada 5 pembahasan, yaitu business understanding. Yang kedua data understanding. Yang ketiga data preparation. Yang keempat modeling. Yang kelima evaluation. Yang terakhir ada bagian kesimpulan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu business case. Next. Ya, business case yang kelompok kami angkat yaitu pada retail online yaitu Goodmart terdapat data transnasional yang berisi semua transaksi yang terjadi antara 1 Desember 2010 dan 9 Desember 2011 untuk retail online non-toko yang berbasis di Inggris dan terdaftar. Permasalahan apa yang terdapat pada retail online tersebut? Permasalahan yang adalah retail online tersebut mengalami kesulitan untuk menargetkan pelanggannya. Maka solusi yang dapat diberikan yaitu diperlukannya suatu proses untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan RFM agar perusahaan dapat menargetkan pelanggan secara efisien. Proses yang dilakukan adalah menggunakan konsep clustering dengan algoritmanya seperti K-means dan hierarchical clustering. Next. Baik, kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat. 5 bagian dari tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan efisien pemasaran. Dengan melakukan segmentasi pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki perilaku pembelian serupa. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya pemasaran dan promosi dengan lebih efisien, sehingga mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Yang kedua adalah personalisasi pengalaman pelanggan. Dengan memahami perilaku pembelian pelanggan, perusahaan memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan kepada setiap kelompok pelanggan. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ketiga ada retensi pelanggan. Dengan melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan RFM, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang cenderung memiliki nilai tinggi dalam hal frekuensi pembelian, jumlah pembelian, dan keterlibatan yang baru-baru ini. Dengan fokus pada pelanggan yang bernilai tinggi, perusahaan dapat mengembangkan strategi retensi yang lebih efektif dan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Yang keempat ada identifikasi peluang cross-selling dan upselling. Dengan memahami preferensi pembelian pelanggan dalam kelompok yang berbeda, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang cross-selling atau penjualan produk tambahan yang berkaitan dengan pembelian awal dan upselling atau penjualan produk dengan nilai yang lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan nilai transaksi per pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang terakhir adalah pengembangan strategi pemasaran yang tepat. Dengan melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan RFM, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan setiap kelompok pelanggan. Ini mencakup penentuan harga yang tepat, penyelesaian produk atau penawaran promosi, dan komunikasi yang relevan untuk setiap kelompok pelanggan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan.
Nah, di sini pertama adalah business understanding. Apa itu business understanding? Business understanding adalah tahapan awal dalam proses segmentasi pelanggan berdasarkan RFM, the clustering. Dalam konteks good atau retail online Goodmart, perusahaan ini adalah sebuah retail online yang fokus pada penjualan hadiah unik untuk segala acara. Dalam rangka pengetahuan, perusahaan ingin menggunakan segmentasi pelanggan berdasarkan RFM atau RFM itu bagi yang belum tahu adalah singkatan dari resensi atau ketepatan, frekuensi dan monetary atau moneter. Kemudian dengan menerapkan konsep clustering dengan algoritma seperti K-means atau hierarchical clustering, Goodmart berharap dapat membagi pelanggan mereka menjadi segmen-segmen yang berbeda berdasarkan pola pembelian mereka. Dan dengan pemahaman bisnis ini, Goodmart dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, seperti memberikan penawaran khusus kepada pelanggan dalam segmen dengan nilai RFM tinggi atau mengirimkan informasi produk baru kepada pelanggan dalam segmen dengan nilai RFM rendah untuk meningkatkan minat mereka. Selanjutnya adalah pembahasan data understanding oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Alfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang data understanding. Perlu diketahui bahwa data understanding itu merupakan tahapan dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk memahami data yang akan digunakan dalam proyek atau analisis. Nah, kita di sini menggunakan Google Colab untuk melakukan data understanding. Pertama yang dilakukan adalah dengan kode untuk menghubungkan dan mengakses Google Drive dari lingkungan Colab. Di sini kita menggunakan from Google Colab import drive. Di sini akan bertujuan untuk bisa menghubungkan Google Drive dan juga Google Colab. Dan nantinya data file CSV-nya bisa diimport ke dalam Google Colab. Next. Nah, kemudian adalah serangkaian import dari library yang nantinya diperlukan, seperti rangka data visualisasi dan algoritma pengelompokan atau clustering. Di sini kita menggunakan berbagai macam library, seperti contohnya di sini ada NumPy, Pandas, Seaborn, dan juga lain sebagainya. Berikutnya adalah untuk membaca data yang akan dianalisis menggunakan library Pandas beserta output yang nantinya akan dihasilkan. Nah, di sini kita menggunakan kode atau library yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk membaca file CSV-nya, yaitu online-retail.csv, yang nantinya apabila kita jalankan akan menghasilkan satu output, yaitu berupa tabel dari setiap data yang berada di file tersebut. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah retail shape yang digunakan untuk mengetahui dimensi atau bentuk shape dari data frame retail. Nah, selanjutnya di sini untuk data understanding kita perlu mengetahui bahwa data apa saja yang terdapat pada data frame. Di sini digunakannya retail.info untuk mendapatkan informasi terperinci tentang data frame retail. Nah, metode info ini juga memberikan ringkasan tentang data frame, termasuk informasi tentang jumlah baris, tipe data setiap kolom, dan jumlah nilai non-null dalam setiap kolom yang dapat dilihat pada kode di bawah ini. Dan kemudian outputnya di sini kita bisa mengetahui pada bawah data frame itu terdapat beberapa kolom, yaitu invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country, beserta non-null count-nya dan juga data type-nya, seperti object, integer, dan juga float. Next. Kemudian kita melakukan di sini kode untuk retail describe yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan atau mendeskripsikan secara statistik dari data frame retail. Nah, berikut adalah kode dan juga outputnya. Di sini kita mendapatkan bahwa ada quantity, unit price, dan customer ID-nya beserta statistik deskriptifnya seperti count-nya, min, max, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian di sini akan dilakukan data cleansing. Dan di sini kode di bawah ini untuk menghitung persentase kontribusi nilai yang nantinya yang hilang dalam data frame retail, seperti kode di bawah dan juga outputnya seperti itu. Next.
kode selanjutnya yaitu retail atau dot drop NA yang digunakan untuk menghapus baris yang memiliki setidaknya satu nilai yang hilang dari data frame retail. Metode drop ini digunakan pada objek data frame untuk menghapus baris-baris yang mengandung nilai hilang. Apabila kondisinya di sini ada satu data yang tidak memiliki nilai, maka dia akan dihapus dari data frame. Kemudian di sini kode untuk retail dalam kurung customer ID dan sebagainya digunakan untuk merubah tipe data kolom customer ID dalam data frame retail menjadi tipe data string. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data preparation, yang dimana data preparation ini atau persiapan data merupakan tahap atau proses pengolahan data yang bertujuan untuk mempersiapkan data yang nantinya akan digunakan dalam analisa satu proyek. Dan di sini contohnya adalah untuk analisa toko retail Goodmart. Oke, di sini yang pertama dilakukan adalah untuk preparation datanya adalah membuat atribut baru yang bernama monetary berdasarkan jumlah total pembelian dari setiap pelanggan dalam data frame retail. Karena di sini kita menggunakan RFM-nya. Di sini di sebelah kiri ada kodenya dan di sebelah bawahnya ada outputnya yang menjelaskan tentang jumlah pembelian dari setiap pelanggan dalam data frame. Next. Yang selanjutnya di sini kita akan membuat atribut baru yang bernama frekuensi. Yang dimana di sini untuk menghitung frekuensi dari setiap pembelian pelanggan dalam data frame. Seperti di contoh output di bawah ada customer ID dan frekuensinya ada berapa banyak. Next. Nah, kemudian selanjutnya untuk menggabungkan dua data frame yaitu data frame RFM_M yang berisikan informasi customer ID dan jumlah total pembelian atau kita bisa sebut tadi monetary dari setiap pelanggan, dan data frame RFM_F yang berisi informasi dari customer ID dan juga frekuensi dari pembelian dan dalam kurung frekuensi dari setiap pelanggan. Nah, berikut merupakan kode dan outputnya. Kita bisa lihat pada output di bawah. Di sini kita mempunyai customer ID, amount, dan frekuensi. Di sini sudah digabungkan menjadi satu tabel. Next. Kemudian di sini adalah untuk melakukan konversi terhadap invoice date. Dan dalam data frame retail ini menjadi tipe data time yang lebih tepat agar nantinya melakukan analisanya jauh lebih mudah dan terstruktur. Next. Nah, kemudian di sini fungsi maxDate ini digunakan untuk menghitung tanggal maksimum atau tanggal terakhir di dalam kolom invoice date. Dalam data frame ini memberikan informasi tentang tanggal transaksi terakhir dalam data. Nah, berikut kodenya seperti di bawah ini. Kemudian di sini kita membuat kolom baru yang bernama div, yang di mana div ini nantinya digunakan untuk menghitung selisih antara tanggal maksimum atau max date yang sudah kita lakukan tadi dan juga setiap tanggal transaksi dalam kolom invoice date dalam data frame. Hasilnya akan disimpan dalam kolom baru ini yang bernama div. Nah, selanjutnya adalah kode yang digunakan untuk menghitung tanggal transaksi terakhir dari setiap pelanggan dalam data frame. Kodenya kita bisa lihat di sebelah kiri di sini, dan juga di bawahnya kita bisa mengetahui bahwa customer ID dan juga div-nya dari selisih yang sudah kita jelaskan. Next. Nah, selanjutnya di sini rpm_p div sama dengan rfm_p div dt days. Di sini digunakan untuk mengekstrak hanya jumlah hari dari kolom div yang ada di dalam data frame rfm_p. Yang dimana kita bisa melihat di sini bahwa div-nya itu nantinya diekstrak hanya jumlah harinya saja. Selanjutnya, kode yang berikutnya ini digunakan untuk menggabungkan data frame RFM yang berisikan informasi dari customer ID dan juga jumlah total pembelian dan frekuensi pembelian dari data frame, dan nantinya di sini berisikan informasi customer ID dan tanggal transaksi terakhir dan menjadi satu tabel. Seperti output di bawah. Nah, kemudian di sini akan dilakukan yang namanya analisis outlier pada atribut amount, frekuensi, dan resensi
dalam data frame RFM. Di sini kita bisa lihat output di bawah bahwa adanya amount, frekuensi, dan resensinya. Terdapat juga perbedaan di antara ketiganya. Kita bisa lihat di output di bawah ini. Next. Nah, kode berikutnya digunakan untuk menghapus outliers pada atribut amount, resensi, dan frekuensi dalam data frame RFM menggunakan metode IQR atau interquartile range. Kode berikutnya digunakan untuk mengubah skala atribut amount, frekuensi, dan range dan resensi dalam data frame RFM menggunakan standar scalar dari pustaka scikit-learn. Selanjutnya di sini untuk membuat data frame atau RFM dfScale dari array RFM dfScale yang telah diubah nantinya menjadi skala. Nah, di sini kita bisa lihat pada outputnya, kita bisa melihat ada amount, frekuensi, dan resensinya. Yang pertamanya itu merupakan sebuah array dan sudah diubah menjadi skala. Oke, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan untuk modeling atau nantinya hasil visualisasi data, pembentukan model data atau data mining akan dijelaskan oleh teman saya Surya Kusuma. Baik, terima kasih Henry. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa arti dari modeling atau saya bilang hasil visualisasi data. Nah, untuk modeling adalah tahap dalam proses data mining di mana data yang telah diproses digunakan untuk membentuk model atau metode analitik yang dapat digunakan untuk menggali wawasan atau mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari data tersebut. Modeling melibatkan penggunaan algoritma dan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang tersembunyi dalam data. Oke, selanjutnya itu ada code dari Kemes dengan beberapa arbitrary key. Nah, di mana code ini digunakan untuk menerapkan algoritma Kemes clustering pada data frame RFM dfScale dengan menggunakan jumlah cluster and clusters sebanyak 4 dan jumlah iterasi maksimum yaitu max iter sebanyak 50. Oke, selanjutnya itu ada code yaitu Kemes labels, di mana kode ini mengembalikan label cluster untuk setiap sampel data yang telah dirubah setelah melakukan algoritma Kemes clustering. Oke, selanjutnya itu ada code dari kurva elbow, di mana code ini digunakan untuk menghasilkan kurva elbow atau sum of backward SSS dengan yaitu bisa disingkat dengan SSD untuk berbagai nilai n cluster dalam Kemes clustering. Kurva elbow membantu kita memilih jumlah cluster yang optimal berdasarkan penurunan SSD yang saat jumlah cluster meningkat. Oke, selanjutnya itu ada shuttle analysis. Kode ini digunakan melakukan analisis shuttle pada model Kemes clustering dengan berbagai nilai n clusters. Skor shuttle mengukur sejumlah mana setiap sampel cocok dengan clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lainnya, yaitu semakin tinggi skor shuttle, semakin baik kualitas pembagian clusternya. Oke, selanjutnya itu ada final model with K3. Nah, setelah melatih model Kemes clustering dengan chemistry menggunakan data yang telah diubah skala RFM dfScale dengan menggunakan kode Kemes.fit atau bisa bilang RFM dfScale. Nah, model akan dilatih dengan menggunakan algoritma Kemes clustering dan akan menentukan pusat cluster yang optimal untuk membagi data ke dalam 3 cluster yang berbeda. Nah, setelah pelatihan selesai, model akan siap digunakan untuk memprediksi cluster untuk setiap sampel data baru, mengakses pusat cluster yang ditentukan oleh model dengan menggunakan atribut Kemes cluster centers. Dan selain itu dapat mengakses label cluster untuk setiap sampel yang digunakan dalam pelatihan model dengan menggunakan atribut Kemes Labs. Nah, untuk outputnya bisa dilihat dalam modul. Oke, setelah itu lanjut ke Kemes Lab. Nah, Kemes Lab ini adalah atribut dari objek Kemes setelah melatih model dengan data. Atribut ini berisi label cluster yang ditetapkan untuk setiap sampel dalam data yang digunakan untuk pelatihannya. Nah, itu adalah code dan hasil dari execute-nya.
Oke, setelah itu ada assign the label, di mana label cluster di dalam data frame RFM menggunakan hasil dari K-means lab dengan menjalankan kode RFM cluster ID. Kolom baru dengan nama cluster ID akan ditambahkan ke dalam data frame RFM, dan setiap baris akan memiliki label cluster yang sesuai. Oke, selanjutnya itu ada plot, ada box plot yang memvisualisasikan cluster ID versus frekuensi. Di mana code yang di bawah ini menghasilkan sebuah box plot untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom cluster ID dengan kolom amount dalam data frame RFM. Box plot adalah metode grafis untuk memvisualisasikan distribusi data melalui kuartil dan tanda pencilan. Dalam konteks ini, box plot akan menunjukkan distribusi jumlah transaksi amount untuk setiap cluster ID-nya. Oke, selanjutnya itu ada code dari cluster ID versus frekuensi, di mana code ini yang di bawah ini menghasilkan sebuah box plot untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom cluster ID dengan frekuensi dalam data frame RFM. Box plot adalah mode grafis untuk memvisualisasikan distribusi data melalui kuartil, rentang, dan pencilan. Dalam konteks ini, box plot akan menunjukkan distribusi frekuensi transaksi untuk setiap cluster ID. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat, untuk outputnya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Oke, selanjutnya itu ada cluster ID versus regresi, di mana code di bawah ini menghasilkan sebuah box plot untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom cluster ID dengan kolom regresi dalam data frame RFM. Box plot adalah metode grafis untuk memvisualisasikan distribusi data melalui kuartil dan tanda pencilan. Dalam konteks ini, box plot akan menunjukkan distribusi nilai regresi untuk setiap cluster ID-nya. Untuk output bisa dilihat di bagian kanan bawah. Oke, selanjutnya itu ada code dari single linkage, di mana code yang di bawah ini melakukan hierarchical clustering dengan metode single linkage menggunakan fungsi linkage dari pustaka CP. Setelah itu akan menghasilkan dendrogram menggunakan fungsi dendrogram dari pustaka CP cluster hierarchy, di mana untuk hasilnya bisa dilihat, untuk outputnya bisa dilihat di paling bawah. Oke, selanjutnya itu ada complete linkage, di mana code yang di bawah ini melakukan hierarchical clustering dengan metode complete linkage menggunakan fungsi linkage dari pustaka CP. Nah, setelah itu akan menghasilkan dendrogram menggunakan fungsi dendrogram dari pustaka CP cluster hierarchy, di mana outputnya akan bisa dilihat di paling bawah. Oke, setelah itu ada average linkage, di mana dalam code yang tertera dalam modul, code itu akan melakukan hierarchical clustering dengan metode average linkage menggunakan fungsi linkage dari pustaka CP. Setelah itu akan menghasilkan dendrogram menggunakan fungsi dendrogram dari pustaka CP cluster hierarchy, di mana outputnya bisa dilihat di paling bawah. Oke, selanjutnya itu ada tree cluster, di mana code yang sudah tertera dalam modul ini menggunakan fungsi ktree dari pustaka CP cluster hierarchy untuk membagi hierarchy cluster menjadi 3 cluster. Nah, kemudian dengan menggunakan reshape min1 mengubah dimensi hasilnya menjadi array atau dimensi yang berisi label cluster untuk setiap sampel. Selanjutnya, dengan menjalankan kode tersebut mendapatkan array cluster labels yang berisi label cluster untuk setiap sampel dalam dataset. Setiap angka dalam array ini menunjukkan cluster mana yang di-assign ke dalam sampel tersebut. Oke, selanjutnya itu ada code dari assign cluster labels, di mana dalam menambahkan kolom baru cluster labels di dalam data frame RFM dan mengisi kolom tersebut dengan nilai dari cluster labs yang berisi label cluster untuk setiap sampel dalam dataset. Yaitu dengan menjalankan kode tersebut melihat data frame RFM dengan kolom cluster labs yang menunjukkan label cluster yang telah ditetapkan untuk di setiap pelanggannya. Oke, selanjutnya itu ada plot cluster ID versus amount, di mana dalam menggunakan pustaka Seaborn untuk membuat sebuah box plot yang memvisualisasikan hubungan antara cluster labs atau label cluster dengan amount atau jumlah dalam data frame RFM.
Dengan menghilangkan kode yang di bawah ini, akan mendapatkan blogspot yang menunjukkan distribusi amount yang setiap label clusternya dapat melihat perbedaan dalam distribusi jumlah berdasarkan cluster yang berbeda. Nah, untuk outputnya ada di ada di kanan bawah. Selanjutnya itu ada code dari cluster ID versus frequency, di mana code ini bertujuan untuk blogspot yang memvisualisasikan hubungan antara label cluster atau cluster labs dengan label frekuensi dalam dataform RFM. Untuk untuk output dari code ini bisa dilihat paling bawah kanan. Oke, setelah itu lanjut ke dalam cluster ID versus rekursi, di mana dalam code yang ada di bawah ini menggunakan pusaka Seaborn untuk membuat blogspot yang memvisualisasikan hubungan antara cluster labs atau label cluster dengan rekursi atau kemutakhiran dalam dataform RFM. Dengan melakukan kode tersebut, akan mendapatkan blogspot yang menunjukkan distribusi rekursi di setiap label cluster dan dapat melihat perbedaan dalam distribusi kemutakhiran berdasarkan cluster yang berbeda. Untuk outputnya bisa dilihat dalam gambar yang paling bawah. Oke, selanjutnya untuk evaluasi akan dilanjutkan oleh teman saya Komang Ardia Syawrastana. Silakan. Baik, dengan saya Ardia Syawrastana. Di sini saya akan membahas mengenai evaluation. Nah, dari kasus ini evaluasi yang dapat diperoleh yakni yang pertama yaitu keuntungan segmen RFM, kemudian pilihan algoritma clustering, yang ketiga pemilihan jaminan cluster, selanjutnya evaluasi hasil clustering, data quality, konteks bisnis, dan analisa final. Nah, yang pertama yaitu keuntungan segmen RFM. Nah, segmentasi pelanggan berdasarkan RFM memungkinkan Godmart untuk memahami dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Nah, dengan segmentasi pelanggan yang jelas, Godmart dapat merencanakan strategi pemasaran yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran dan efisien, seperti penawaran khusus, promosi, atau komunikasi yang sesuai dengan setiap segmen pasar. Kemudian di pilihan algoritma clustering. Nah, dalam kasus ini, K-means dan hierarchical clustering dipertimbangkan sebagai algoritma clustering yang dapat digunakan. K-means merupakan metode yang populer dan efisien yang membutuhkan penentuan jumlah cluster sebelumnya. Kemudian hierarchical clustering dapat menghasilkan struktur hierarki dalam segmen pelanggan tanpa memerlukan jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya pemilihan jumlah cluster. Nah, pemilihan jumlah cluster dalam K-means ataupun hierarchical clustering merupakan tahap yang tetap. Metode seperti elbow method atau silhouette score dapat digunakan untuk membantu menentukan jumlah cluster yang optimal. Evaluasi yang hati-hati diperlukan untuk memastikan jumlah cluster yang dipilih mewakili segmen yang berarti dan berguna. Selanjutnya, evaluasi hasil clustering. Nah, setelah melakukan clustering, hasilnya perlu dievaluasi untuk memahami karakteristik setiap clusternya. Analisis dan interpretasi hasil clustering akan membantu dalam mengidentifikasi segmen pelanggan yang berpotensi tinggi dan rendah. Evaluasi ini akan memungkinkan Godmart untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen pelanggan. Kemudian pada data quality, data understanding, dan data preparation memerlukan evaluasi terhadap kualitas data. Nah, dalam kasus ini perlu memastikan bahwa data transnasional yang digunakan berkualitas tinggi, terdiri dari transaksi yang terjadi antara tanggal yang ditentukan, yang mencangkup pelanggan retail, online, non-toko, yang berbasis di Inggris, dan yang terdaftar. Kemudian konteks bisnis. Memahami konteks bisnis dari Godmart seperti jenis produk yang ditawarkan, target pasar, dan kebijakan harga sangat penting dalam menganalisis hasil segmentasi pelanggan.
Evaluasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor untuk merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan, Goodmart dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai segmen pelanggan yang mereka ambil. Langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan kepuasan pelanggan. Kemudian pada tahap analisa final, pengelompokan key means dengan 3 cluster ID. Yang pertama yaitu pelanggan dengan cluster ID 1 adalah pelanggan dengan jumlah transaksi yang tinggi dibandingkan dengan pelanggan lainnya. Pelanggan dengan cluster ID 1 adalah pembeli yang sering. Kemudian pelanggan dengan cluster ID 2 bukan pembeli baru dan oleh karena itu kurang penting dari sudut pandang bisnis. Pengelompokan hierarkis dengan 3 cluster label. Kemudian pelanggan dengan cluster label 2 adalah pelanggan yang jumlah transaksinya tinggi dibandingkan dengan pelanggan lainnya. Pelanggan dengan cluster label 2 adalah pembeli yang sering. Pelanggan dengan cluster ID 0 bukan pembeli baru atau oleh karena itu kurang penting dari sudut pandang bisnis. Baik, kesimpulannya berdasarkan konteks retail online Goodmart yang menjual ada unik dan banyak pelanggan yang merupakan pedagang grosir. Segmentasi pelanggan berdasarkan RFM yaitu regency, frekuensi, dan monetary. Menggunakan metode cluster, key means, dan hierarchical clustering dapat membantu perusahaan menargetkan pelanggan secara efisien dalam proses analisis clustering yang dilakukan dengan menggunakan kode-kode yang telah disediakan. Nah, berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil. Nah, yang pertama yaitu klasterisasi key means. Nah, dengan menggunakan algoritma key means, pelanggan berhasil dikelompokkan menjadi 3 klaster berdasarkan atribut RFM, amount, frekuensi, dan regency. Kemudian poin yang kedua yaitu klasterisasi. Ini dapat memberikan wawasan tentang perilaku pembelian, frekuensi pembelian, dan kemuktahiran pembelian pelanggan. Dalam kode tersebut, kita menggunakan K-3 untuk jumlah klaster yang dihasilkan. Namun, dalam penyelesaian jumlah klaster berdasarkan kebutuhan bisnis yang lebih spesifik. Kemudian, analisa outlier atau pensilan dalam atribut amount, frekuensi, dan regency telah dihapus untuk memastikan hasil klasterisasi lebih stabil dan mewakili distribusi yang sebenarnya. Dalam kode tersebut, metode interquartile range atau EQR digunakan untuk menghapus outlier. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu visualisasi block plot. Dengan menggunakan box plot, kita dapat melihat perbedaan antara distribusi jumlah transaksi dan kemutahiran transaksi dari klaster-klaster yang berbeda. Blockspot ini membantu memvisualisasikan perbedaan karakteristik pembelian antara klaster yang dapat membantu perusahaan memahami profil pelanggan dan menargetkan mereka dengan strategi yang tepat. Kemudian selanjutnya yaitu analisis dendrogram. Analisis hierarchical clustering dengan menggunakan metode single linkage, complete linkage, dan average linkage memberikan gambaran tentang hubungan hierarkis antara klaster. Dendrogram ini membantu memvisualisasikan tingkat kesamaan atau perbedaan antar klaster dalam hierarki yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang segmen pelanggan. Nah, dalam melakukan proses segmentasi pelanggan berdasarkan RFM menggunakan metode clustering, perusahaan retail online Goodmart dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki perilaku dan preferensi pembelian yang serupa. Dalam hal ini, memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pelanggan dengan strategi pemasaran yang lebih efisien, seperti mengirimkan penawaran khusus, mengembangkan program loyalitas, atau menyusun kampanye pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap klaster.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.